Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel. Masih bersama Wahid Sulaiman. Kali ini kita akan berbagi dan belajar tentang eksponen dan logaritma, yang mana kita akan fokus terlebih dahulu pada bagian yang pertama, yaitu eksponen, dan kita akan pusatkan kepada bilangan berpangkat, yang mana nanti bilangan berpangkat akan kita bagi menjadi 4, yaitu pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, pangkat nol, pangkat pecahan. Oke, mari kita mulai saja. Yang pertama, pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif misalkan ada A pangkat N, maka artinya itu adalah A dikalikan A dikalikan A dikalikan A terus menerus sampai dengan kapan? Sampai dengan sebanyak N. Nah, di mana A itu disebut sebagai bilangan pokok dan N yang ada di atasnya itu disebut dengan pangkat atau sering juga disebut dengan basis. Oke, sedangkan bilangan bulat positif itu mempunyai sifat. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Nah, ini A dan A sama-sama A bilangan pokoknya. Jadi jika bilangan pokok sama dan mereka dikalikan operasi hitungnya, maka sama artinya dengan pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sifat yang kedua, apabila A pangkat M per A pangkat N bilangan pokok sama, mereka dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Hati-hati ya, M dikurangi N, atas kurangi yang bawah. Sifat yang ketiga, jika A pangkat M dipangkatkan dengan N, nah ini pangkatnya double, pangkatnya ganda, maka bagaimanakah solusinya? Yaitu A pangkat M dikali N, pangkatnya dikali. Sifat yang keempat yaitu A dikalikan B pangkatkan dengan N. A dikalikan B dipangkatkan dengan N. Nah, pangkatnya hanya satu, tapi ini ada kurungnya. Artinya apa? Si A itu juga dipangkatkan N dan B pun juga dipangkatkan dengan N, sehingga menjadi A pangkat N dikali B pangkat N, pangkatnya sama. Sifat yang berikutnya adalah A per B dipangkatkan dengan N. Nah, pangkatnya hanya ada satu di luar, maka bagaimanakah? A dan B itu kita pecah sama-sama mempunyai pangkat N. Nah, untuk lebih jelasnya, dari sifat-sifat ini kita berikan contoh. Nah, ini contoh. Contoh dari sifat yang pertama. A pangkat M kalikan A pangkat N, berarti 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3, misalkan nih, bilangan pokoknya sama, sama-sama angka 3. Maka bilangan pokok itu ditulis satu kali saja dan pangkatnya tinggal kita tambah 2 tambah 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Nah, ini boleh diselesaikan lah ya. Yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, ini 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 5. Pembagian bilangan pokok sama, maka pangkatnya dikurangi saja. 7 dikurangi, wah kok 4 ini ya. 5 seharusnya ya, mohon maaf ya. Di sini 5. 7 dikurangi 5. Nah, hasilnya harusnya di sini 2. Mohon maaf. Dilanjut. Sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan dengan N. Pangkatnya double nih, ada yang di dalam, ada yang di luar. Maka A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Bagaimanakah solusinya? Maka pangkat-pangkatnya ini tinggal dikalikan saja. A pangkat 4 kali 2, B pangkat 2 kali 2, C pangkat 3 kali 2. Hasilnya A pangkat 4 kali 2, 8, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Berikutnya, sifat yang keempat, A dikalikan B dipangkatkan dengan N. Contohnya seperti ini. 2B pangkat 2 C pangkat 3, hampir mirip ya dengan yang di atas sebenarnya. Nah, ini tinggal pangkatnya saja dikalikan. Terakhir, apabila A dibagi B dipangkatkan dengan N. Nah, nih. Maka bagaimanakah? Yang atas juga dikalikan dengan pangkatnya nanti ya. Tapi karena ini ada kurungnya,
yang mana artinya itu adalah dihitung terlebih dahulu, maka kita selesaikan dulu nih yang di dalam kurung. Nah, ada pembagian. Pangkatnya 4, 5 yang bawah 3 lah. X-nya ini punya pangkat tidak? Ini mempunyai pangkat sebenarnya, tapi pangkatnya 1 dan tidak ditulis. Nah, maka dari itu karena bilangan pokoknya sama, kita bisa mengetahui ataupun kita bisa mengacu pada sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Nah, kira-kira bilangan pokok yang sama, sifat pertama atau kedua? Oke ya, betul. Yang kedua ya, pembagian. Karena X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 1 pembagian, maka pangkatnya dia pangkat tadi dikurangi nih, 4 kurangi 1. Kemudian Y pangkat 5 dikurangi 3, Y pangkat 5 kurangi 3. Dipangkatkan dengan 3 nih yang ada di luar. Maka dari itu, kita dapatkan X pangkat 4 kurangi 1, 3. Y pangkat 5 kurangi 3, 2. Dipangkatkan dengan 3. Ini pangkatnya tinggal dikalikan saja. 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. Oke, pangkat bulat positif. Hanya seperti itu saja. Mudah ya. Yuk next kita lanjutkan. Berikutnya adalah pangkat 0. Nah, pangkat 0 yang paling mudah nih. Ada sifatnya A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sifat ini artinya apa? Semua bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya pun pasti 1. Nah, tapi siswa sering sekali salah. A pangkat 0 hasilnya adalah 0. 2 pangkat 0, 0. 3 pangkat 0, 0. Nah, itu berbahaya ya. Oke, contohnya. Nah, 3 pangkat 0 itu berapa yang benar? 1 atau 0? 1. Berikutnya misalkan, nah, 57 pangkat 0. Ya, tetap 1. Nah, bahkan nih, ya, yang menggunakan variabel ini pun pangkat 0. Tidak usah repot-repot mencari. Karena hasilnya pasti 1. Disimpulkan bahwasanya pangkat 0, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Oke. Next berikutnya yaitu pangkat bulat negatif. Nah, ini dia. Ada sifatnya juga. A pangkat negatif N. Nah, ini pangkatnya negatif ya. Bagaimanakah solusinya? Maka A pangkat negatif N ini bisa kita ubah bentuk menjadi 1 per A pangkat N. Nah, kalimat sederhananya, apabila pangkatnya negatif nih ya, bisa kita ubah diletakkan di bawah menjadi penyebut. Otomatis pangkat negatif akan menjadi positif. Nah, begitu. Kalau dibalik bagaimana? Nah, ini yang kedua. Jika 1 per A pangkat negatif N, yang negatif ada di bawah nih ya, penyebut. Maka bagaimana supaya menjadi positif? Mudah saja. A pangkat negatif N ini bisa kita pindah ke atas, otomatis dia akan menjadi positif pangkatnya. Nah, itulah sifat untuk bilangan pangkat bulat negatif. Contoh-contoh, oke. Contoh. Nih, 3 pangkat negatif 2. Bisa kita ubah menjadi 1 per, nah ini kan pangkatnya negatif nih. Bisa kita pindah ke bawah langsung menjadi 3 pangkat 2. Bisa diselesaikan, 1 per 3 pangkat 2. 3 kali 3, 9. Contoh yang lain misalkan yang negatif ada di bawah. 2 per 5 pangkat negatif 2. Nah, karena pangkatnya yang di bawah negatif, nih ya, 5 pangkat negatif 2, ini bisa kita pindah ke atas. Nah, 2-nya bagaimana? 2-nya tetap ikut ya, tetap ikut, ini tidak hilang. Jadi 2 dikalikan 5 pangkat 2, otomatis menjadi positif dia. Nah, kalikan dulu atau pangkatkan dulu, sesuai dengan kaidah tentunya dipangkatkan ya. 5 pangkat 2 itu 25, baru kalikan dengan 2, 50. Nah, misal lagi ini seperti ini. 4C pangkat negatif 3, 4 dikali C ini ya maksudnya itu, per A pangkat negatif 2 dikali B. Bagaimanakah cara menyelesaikannya kalau seperti ini? Nah, mudah ya. Tinggal kita sempurnakan pangkat-pangkat yang negatif, kita jadikan positif. Supaya lebih mudah mengingatnya, nah bisa kita buat kaidah seperti ini. Apabila pangkatnya negatif itu ada di atas, tinggal kita pindah ke bawah. Apabila pangkat negatif itu di bawah, maka tinggal kita pindah ke atas. Nah, ini tukeran tempat. 4 ya. Nah, ini sekarang berpasangan dengan A pangkat 2. Kemudian C pangkat negatif 3 pindah ke bawah. C pangkat 3. Begitu. Oke, itu untuk pangkat bulat negatif. Berikutnya pangkat pecahan. Nah, ini contohnya langsung nih. Bagaimanakah apabila pangkatnya pecahan? Contoh, 9 pangkat 1 per 2. Nah, solusinya bagaimanakah? Ini ada kuncinya.
Kuncinya di mana? Yaitu pangkat penyebut, pangkat 2. Maka 9 pangkat 1 per 2 ini angka 9-nya bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 3 pangkat 2. Targetnya apa nih? Pangkat yang ada di dalam kurung dengan yang di luar kurung penyebut itu harus sama. Karena apa? Nanti setelah sama, maka akan dicoret. Nah, ini coret, coret. Sehingga tinggal 3 pangkat 1. Hasilnya 3. Begitu. Berikutnya, soal yang kedua. Nih, 1/8 dipangkatkan dengan negatif 2/3. Bagaimanakah ini? Nah, maka sama ya. 1/8 ini pun juga kita sederhanakan dengan syarat apa? Target sesuai dengan penyebut, pangkat penyebut maksudnya. Maka 8 bisa kita jadikan 2 pangkat 3. Karena dia pecahan per, maka tinggal ditambahkan saja dengan negatif. Berikutnya bagaimana? Sama seperti tadi. Jadi nih pangkatnya tinggal kita coret, pangkat 3 kita coret, tandanya juga kita coret, negatif kalikan negatif otomatis kan positif, nah, positif, maka menjadi 2 pangkat 2, hasilnya 4 gitu. Next, berikutnya soal yang ketiga. Nah nih, Kak, bagaimana apabila soalnya seperti ini? Nah, sering sekali keluar ini ya, maka mudah sekali ya, menyelesaikannya pun sama. Nih ada kuncinya, yaitu kita sederhanakan 16 ya, menjadi pangkat 2. 1/27 menjadi pangkat 3, nanti tinggal ditambah negatif. 64 menjadi pangkat 6, begitu saja. Nah ini penyelesaiannya. 16 pangkat 1/2, 16 diubah yuk menjadi pangkat berapa? Pangkat 2. Berapa pangkat 2? Yang hasilnya itu 16, 4. Nah, ditambah dengan pangkatnya nih negatif 2/3. 27 yuk diubah supaya menjadi pangkat negatif 3. Berapa dia? 3. Kemudian 64 pangkat 6 diubah menjadi 2 pangkat 6. Berikutnya bagaimana? Tinggal dicoret. 2, coret dengan 2, 3 negatif, ya 3 negatif dengan negatif, 6 dengan 6. Maka tinggal berapa saja? Nih, berikutnya tinggal 4 pangkat 1, 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 5. Tinggal dihitung saja satu persatu. 4 pangkat 1, 4, 9 pangkat 3 pangkat 2, 9 dikurangi 2 pangkat 5, 32. 4 tambah 5 itu 13 dikurangi 32. Berapa coba? Negatif 19. Oke, terima kasih. Bisa kita tunggu, kita nantikan video tutorial berikutnya. Apabila kalian suka, maka silahkan di like. Kemudian jangan lupa subscribe ya, untuk mendukung video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.